Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan jalan-jalan di pemakaman Sunan Giri, Gresik. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Makam Sunan Giri atau komplek pemakaman Sunan Giri adalah salah satu pemakaman khusus dari salah satu wali songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Tempat ini memiliki nama resmi sebagai Kerajaan Giri Kedaton. Astana Giri Kedaton memiliki 3 tingkatan undakan. Undakan pertama adalah Selasar, tempat di mana berlangsungnya kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam. Selain itu, Selasar ini juga digunakan penduduk untuk berkegiatan dan beribadah. Undakan kedua adalah lahan pemakaman keluarga di sisi barat. Di sisi timur terdapat menara, gapura, dan masjid yang pada masa lampau dimanfaatkan untuk mengumandangkan azan panggilan untuk beribadah. Selain jasad Sunan Giri, komplek ini juga bersemayam jasad-jasad keluarga seperti ibu asuh, istri-istri beliau, dan putra-putri beliau. Pada selatan gapura, bagian utara terdapat komplek pemakaman Sunan Prapen beserta keluarganya. Komplek pemakaman Sunan Prapen dan keluarganya ini sedikit menjorok keluar dari komplek pemakaman Sunan Giri. Raja keempat dari Giri Kedaton tersebut merupakan keturunan dari Sunan Giri yang paling sukses membawa kerajaan dan menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa bagian timur. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih atau Raden Ainul Yakin dan Joko Samudro. Beliau lahir di Banyuwangi tahun 1442 Hijriah dan dimakamkan di Gresik, Kebomas. Sunan Giri merupakan sebuah pernikahan dari Maulana Ishaq, seorang mubalik Islam dari Asia Tenggara, dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Belambangan pada masa akhir Majapahit. Namun kelahiran Sunan Giri dianggap rakyat Belambangan sebagai pembawa kutukan beberapa wabah penyakit di kerajaan Belambangan. Akhirnya kelahiran Sunan Giri disambut Prabu Menak Sembuyu dengan membuatkan peti terbuat dari besi untuk tempat bayi dan memerintahkan kepada para pengawal kerajaan untuk menghanyutkannya ke laut. Peti berisi bayi itu terombang-ambing ombak laut, terbawa hingga ke tengah laut. Peti itu bercahaya, berkilauan laksana kapal kecil di tengah laut. Tak ayal, cahaya itu terlihat oleh sekelompok awak kapal pelaut yang hendak berdagang ke Pulau Bali. Akhirnya, awak kapal itu kemudian menghampiri, mengambil dan membuka peti yang bersinar itu. Betapa terkejut setelah tahu bahwa isi dari peti itu adalah bayi laki-laki yang molek dan bercahaya. Akhirnya awak kapal pun memutar haluan kembali pulang ke Gresik untuk memberikan temuannya itu kepada Nyai Gede Pinatih, yang seorang saudagar perempuan di Gresik sebagai pemilik kapal. Nyai Ageng Gede Pinatih keheranan dan sangat menyukai bayi itu dan mengangkatnya sebagai anak dengan memberi nama
Joko Samudro. Sunan Giri mempunyai putra 6. Berdasarkan cerita, putra 6 tersebut adalah Sunan Dalem, Sunan Kulon, Sunan Waruju, Pangeran Pasir Bata, Sunan Kidul, dan Sunan Tegalwangi. Sunan Prapen adalah anak dari Sunan Dalem. Di saat mulai remaja, sekitar usia 12 tahun, Joko Samudro dibawa ibunya ke Surabaya untuk berguru ilmu agama kepada Raden Rahmat Sunan Ampel. Tak berapa lama setelah mengajarnya, Sunan Ampel mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Akhirnya Sunan Ampel mengirimnya bersama Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Sebelum menunaikan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji, mereka diterima oleh Maulana Ishaq yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Dari sinilah Joko Samudro atau Sunan Giri mengetahui cerita mengenai jalan hidupnya di masa kecil. Setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya, Raden Paku atau lebih dikenal dengan Raden Ainul Yakin, diperintahkan gurunya yang tak lain adalah ayahnya sendiri untuk kembali ke Jawa dan mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa. Dengan berbekal segumpal tanah yang diberikan oleh ayahandanya sebagai contoh tempat yang diinginkannya, Raden Ainul Yakin berkelana untuk mencari di mana letak tanah yang sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahandanya. Dengan bertafakur dan meminta pertolongan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka petunjuk itu pun datang dengan adanya bukit yang bercahaya. Maka didatangilah bukit itu dan dilihat kesamaannya, dan ternyata memang benar sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahnya. Perbukitan itulah yang kemudian ditempati untuk mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas, Gresik pada tahun Saka nuju tahun Jawi Sinong Milir 1403 Saka. Pesantren ini merupakan pondok pesantren pertama yang ada di kota Gresik, atau dalam bahasa Jawa Giri berarti gunung. Sejak itulah beliau dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Dari sinilah pesantren Giri didirikan, kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Ternate, Flores, Sulawesi, dan Maluku. Karena pengaruhnya yang luas, saat itu Raden Paku mendapat julukan sebagai Raja dari Bukit Giri. Pengaruh pesantren Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan yang disebut Giri Kedaton. Selain melalui jalur pendidikan, Sunan Giri juga berdakwah lewat karya-karya seni yang beliau ciptakan.
seperti tembang atau lagu dan permainan anak. Permainan anak yang dibuat oleh Sunan Giri diantaranya adalah jelungan, jamuran, gendigrit, dan lainnya. Sedangkan tembang anak-anak yang beliau ciptakan seperti padang bulan, gula ganti, dan cublak suweng. Karena harisma dan pengaruh Sunan Giri yang sangat melonjol, beliau berhasil menggalang rakyatnya untuk bertahan ketika kerajaan Majapahit terpecah belah, sebelum akhirnya runtuh lantaran serangan dari Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Bersama para santri dan warga sekitar, Sunan Giri bertahankan wilayah Giri dan mendirikan kerajaan Giri Kedaton atau Kedatuan Giri, sampai akhirnya beliau wafat pada tahun 1506 Masehi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen,